Setiap tahun itu pemerintah benerin saluran air terus-menerus. Galian lagi. Nggak penting banget, cuy. Got dilebarin lagi, bikin macet lagi. Ya sebenarnya sih ini merupakan kegiatan yang mubazir. Kalau ujung-ujungnya semua itu airnya dilimpasin ke sungai doang, dan kita tahu sungainya itu emang udah sempit, ya banjir-banjir juga. Ya kita kalau ngomongin sungai dalam kota nih kan dibilang gede, enggak. Dangkal, mampet, banyak sampahnya. Jadi kalau bikin got, ngelebarin got, ujung-ujungnya semua dialihin langsung ke sungai, ya mubazir. Bikin kesel doang gitu loh. Terus harus gimana, Bang? Ya yang benar kita belajar kepada kota yang lebih maju nih, kota yang sudah berhasil mengendalikan banjir. Siapa? Ya kalau di Asia kita belajar ke Cina. Yang namanya kota itu harus bisa menyerap air, nggak cuma sekedar mengalirkan air doang. Sebenarnya yang zaman dulu Anies bilang bener juga. Jadi kota itu yang bener ya, kayak Sponge City kalau di luar negeri namanya. Kalau Sponge itu kan bisa menyerap air dan juga bisa merilis air tergantung waktu dibutuhkannya kapan. Ini merupakan konsep yang dibikin sama arsitek Cina nih, namanya Kong Jianyu. Nih baru meninggal nih orangnya. Ya ide dasarnya adalah mengubah kota menjadi seperti sponge, mampu nyerap air, mampu nyimpen, mampu ngelola air, bisa dibuang pas harus dibuang, bisa disimpan pas dibutuhin, win-win solution. Kenapa harus diatur kapan keluar masuknya air? Karena kalau semua air langsung dibuang ke sungai tadi, banjir juga. Kalau bisa diserap dulu begitu sungai normal baru bisa dibuang airnya. Itu mantep. Tahun 2017 aja nih ya, udah ada 30 kota di Cina yang menganut konsep Sponge City ini. Gimana cara bikin kota jadi Sponge City? Yang pertama nih ya jelas, bikin ruang terbuka hijau sebanyak mungkin. Simpelnya semakin banyak RTH, semakin banyak air yang bisa diserap. Jadi nggak langsung dibuang ke aliran sungai gitu. Ya kalau ada tanah, ada akar pohon, itu kan di ruang terbuka hijau itu yang menyerap air. Ya Jakarta sendiri pun sekarang lagi menuju ke arah sana. Fokusnya Pramono itu di era sekarang nih adalah menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Sekarang itu data resminya RTH di Jakarta baru 5%. Yang kedua adalah melakukan normalisasi sepadan sungai. Yang dulu Ahok lakuin di Kampung Melayu itu mantep. Sungai banyak tempat-tempat kumuh diberesin. Sekarang udah nggak pernah banjir kayak zaman dulu tuh Kampung Melayu. Cuman kurangnya mungkin sepadan sungai zaman dulu tuh dibikinnya beton doang. Kalau betonnya ditambahin juga dengan serap-serapan, lebih mantep lagi tuh. Ya kalau RTH-nya itu sebagai buffer zone juga nih, contohnya kayak di Lebak Bulus, ruang limpah sungai itu kan mantep. Dia buffer zone ngilangin perkampungan kumuh, menjaga sepadan sungai, tapi juga bisa menyerap juga di ada tanahnya. Bang, Sponge City di Cina kan nggak semuanya berhasil. Tahun 2021 kemarin tuh kota Chengzhou banjir juga meskipun dia Sponge City. Separah apa curah hujannya? Curah hujannya selama 3 hari setara dengan curah hujan setahun di sana. Ekstrim. Itu kasus yang eksepsional lah. Ya sekarang Jakarta kalau hujannya ekstrim punya solusi sementara semacam pompa air. Ya kalau di Jakarta kan ada pompa airnya tuh. Tapi kan lagi-lagi itu sementara. Ya sebenarnya idenya Anies itu Sponge City udah bener arahnya. Ya cuman eksekusinya berantakan aja. Sumur resapan Anies itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh Cina. Bisa dibilang ini KW-nya lah. Di Cina, di Copenhagen, ya sumur resapannya itu bukan sumur kayak Anies kemarin ya. Tapi ya bikin ruang terbuka hijau. Bahkan di bawahnya dengan sistem yang lebih dahsyat lagi bisa ngatur tuh kapan airnya dibuang, kapan airnya ditahan.